Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas segala nikmat karunia yang telah diberikan dan sedang diberikan dan akan diberikan kepada kita, baik nikmat-nikmat dunia ataupun nikmat-nikmat agama dan akhirat. Wabil khusus nikmat kita bisa kembali disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka mari kita dorong diri kita motivasi diri kita untuk mensyukuri nikmat bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dengan cara mengisinya dengan amaliyah-amaliyah Ramadan yang telah disyariatkan dan disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika nanti selesai Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang status dosa-dosanya belum diampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dia adalah orang-orang yang merugi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka, rugi orang yang dia masuk kepada bulan Ramadan, kemudian Ramadan selesai, dia keluar tapi dosa-dosanya belum diampuni. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita juga bertemu kembali di program Madrasah Ramadan, dan tema-tema yang diamanahkan kepada saya secara terminologi itu saya banget gitu ya, senang dengan pilihan temanya, karena saya dari dulu punya narasi bahwa sukses itu tematik. Jadi kalau kita bicara kesuksesan itu harus dijelaskan dulu sukses apa, sukses di bidang apa. Kemudian DKM menyodorkan beberapa tema-tema seputar sukses berRamadan. Jadi kalau ada dulu pengajian Tauhid Ramadan, maka di antara temanya adalah bagaimana masyarakat kaum muslimin ini didorong untuk sukses berRamadan. Ketika kata sukses disimpan di depan, maka dia adalah kata kerja. Tapi ketika sukses itu disimpan di akhir, dia menjadi kata sifat. Dan insya Allah pagi ini di pertemuan pertama saya, kita akan bareng-bareng mempelajari tentang sukses saum. Yang mudah-mudahan dengan mempelajari sukses saum ini, saum kita jadi sukses. Yang dalam bahasa agama kita, saum yang mabrur, saum yang makbul, saum yang berdampak kepada perbaikan diri, kemuliaan akhlak, meningkatkan takwa, dan saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum meraih saum yang sukses, nah kita mesti berjuang dulu untuk bagaimana sukses saum. Boleh nggak sih kita ngomong puasa? Boleh ya? Boleh. Jadi boleh ngomong saum, boleh ngomong puasa, bebas, karena yang kita maksud adalah esensinya. Dulu ada yang pernah bilang, jangan bilang puasa, bilang saum, karena puasa itu juga dipakai sama agama lain gitu. Nah kalau menurut saya tidak apa-apa kita ngomong puasa gitu ya, ngomong saum. Tapi tentu kita menghormati mereka yang berpendapat kalau saum itu lebih utama karena menjadi terminologi khas dari umat Islam. Baik jamaah rahimakumullah, tentang sukses saum saya ingin memulai dari
dua teori tentang saum yang ada dalam literatur Islam. Saya pelajari, baca-baca, cari-cari tentang konsep saum yang sukses, puasa yang sukses. Kebanyakan teorinya adalah dari Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian dalam Minhajul Qasidin, intisari dari Ihya Ulumuddin oleh Ibnu Qudamah. Itu pun sesungguhnya berbicara tentang levelisasi dari saum. Yang pertama, kata Al-Ghazali bahwa orang saum itu ada 3 level. Pertama, level umum. Saumnya orang umum, puasanya orang umum. Yang kedua adalah saumnya orang khusus. Dan yang ketiga adalah saumnya orang super khusus. Wah, ini istilah beliau nih, istilah beliau. Apa itu level umum? Nah, level umum ini adalah orang yang saumnya itu cuma nahan lapar dan haus. Ini level umum. Jadi kalau kita saum cuman nahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum dari waktu subuh sampai maghrib, dan di saat yang sama kita masih melakukan hal-hal yang lagwi, yang sia-sia, bohong, kemudian perbuatan-perbuatan yang makruh bahkan yang diharamkan, berarti kita adalah orang yang puasanya itu level umum. Yang kedua adalah menurut Al-Ghazali dalam teorinya ada saum khusus, yaitu orang yang dalam saumnya itu dia bukan sekedar nahan lapar dan haus, tapi dia juga menjaga panca inderanya, khususnya lisannya, penglihatannya, pendengarannya itu dari hal-hal lagwi, sia-sia, dan dari dosa. Dia berusaha. Ya, ketika suatu saat dia hilap melakukan satu kata-kata kotor atau bohong, dia cepat sadar, istighfar. Ketika dalam proses saumnya dia melihat hal-hal yang diharamkan tanpa sengaja, dia cepat sadar, cepat istighfar. Ketika dalam proses saumnya dia mendengar ada hal-hal yang negatif, obrolan-obrolan yang tidak baik, nah dia cepat berpaling, gitu. Dia berusaha untuk menjaga panca inderanya. Ini saumnya level khusus. Yang ketiga, saumnya super khusus. Kira-kira dari apa, Pak? Sudah nggak makan, nggak minum, panca inderanya dijaga, kira-kira super khusus kayak gimana? Ini adalah saumnya hati dan pikiran dari syahwat-syahwat, dari angan-angan dunia. Ini berat memang. Kalau saya pakai istilah lain mungkin ini saumnya para wali gitu ya. Para wali. Wali beneran ya, bukan wali yang disematkan oleh orang-orang kemudian menjadi satu gelar formalitas gitu. Ini wali menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang saumnya super khusus, dia bukan sekedar fisik, tapi hati pikirannya juga saum dari angan-angan, dari syahwat, pikiran kotor, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Contoh orang yang saum super khusus adalah dia menjaga pikirannya dari pikiran negatif. Ya misalkan gini, ketika nge-WA kepada teman, tetangga, saudara, atau ke pasangan lah, sajam tan jawab-jawab. Nah, orang yang saum super khusus, dia berusaha berpikir positif, nggak ngamak dulu gitu. Terus kalau dia jalan-jalan ke mall, ke pasar, lihat ada koleksi handphone, mobil, motor, dia nggak kebita. Kenapa? Karena dia udah mencoba saum syahwatnya itu. Ditambahkan di rumah juga masih bagus HP-nya, motornya, mobilnya gitu. Dia kendalikan itu. Dia kendalikan itu. Nah, ini teorinya Al-Ghazali tentang levelisasi saum. Kedua, saya kemudian menemukan dalam Lataiful Ma'arif,
Ibnu Rajab juga punya teori tentang levelisasi saum. Yang pertama, kata Ibnu Rajab, orang saum itu ada dua jenis, ada dua level. Pertama adalah orang yang sukses saum di bulan Ramadan dengan saum yang terbaik, menjaga diri dari makan minum, panca inderanya juga dijaga, hati pikiran juga diusahakan dijaga. Dia juga ketika di bulan Ramadan dia mengerjakan sunnah-sunnah Ramadan seperti tarawih, tadarus, memperbanyak amal soleh. Nah, kata Ibnu Rajab, orang yang saumnya kayak begini itu akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, level kedua kata Ibnu Rajab, dia adalah orang yang bisa menjaga itu semua di luar Ramadan. Jadi selesai Ramadan, nah level kedua ini adalah dia bisa membawa bekas dari Ramadan. Bisa jadi dia jadi ahli puasa sunnah, kemudian dia juga bisa menjaga dirinya dari syahwat. Artinya dia sudah berhasil sukses membawa oleh-oleh Ramadan dengan latihan 1 bulan penuh dengan saum, dengan puasa, menjaga syahwatnya. Sampai kemudian ada kalimat dari Ibnu Rajab, barang siapa yang ketika di dunia dia bersabar menahan syahwatnya, puasa dari syahwatnya, maka dia akan berbuka di surga. Gitu. Dan seorang mukmin memang ketika di dunia dia itu puasa dari syahwat-syahwatnya, dari syahwat-syahwatnya. Makanya ada hadis Nabi, dunia itu adalah penjaranya bagi orang beriman. Sijnul mukmin, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman. Ada larangan-larangan yang itu orang beriman mesti bersabar untuk menahan diri, jangan sampai melakukannya, jangan sampai mengkonsumsinya, jangan sampai memakainya, jangan sampai mengerjakannya. Kapan dia boleh itu berbuka? Nanti ketika di surga. Jadi kalau Al-Ghazali melihatnya itu hanya ketika Ramadan saja, dengan tadi 3 levelnya, umum, khusus, super khusus. Kalau Ibnu Rajab melihatnya dari 2, ketika Ramadannya, kemudian after Ramadannya. Nah, jamaah rahimakumullah, selanjutnya dari mana kedua ulama besar itu membangun teori tentang saum itu? Saya beberapa kali mengatakan ulama kita itu kalau dia mengeluarkan satu kalimat hikmah, satu fatwa, satu teori, itu enggak asbun, ya, enggak asal bunyi gitu. Mereka pasti berdasarkan Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sumber referensi dan inspirasi para ulama kita. Nah, ternyata jamaah sekalian, konsep puasa yang sukses itu berangkat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna siyam laisa minal akli wasyurbi faqat, inna siyam minal lagwi warofasi. Sesungguhnya sebetulnya konsep saum itu bukan hanya nahan lapar dan haus, bukan hanya tidak makan dan minum dari waktu subuh sampai maghrib. Innama siyam minal lagwi warofas. Tapi konsep saum itu adalah engkau menjaga diri, melatih diri untuk tidak melakukan lagwi, hal-hal yang sia-sia, yang anfaidah, yang tidak bermanfaat. Warofas. Nah, warofas ini satu istilah yang khusus untuk hal-hal yang sifatnya cenderung kepada seksualitas. Bisa omongan, obrolan, tontonan yang di zaman sekarang sangat besar tantangannya, godaannya. Andaikan iman kita tidak kuat, andaikan kita tidak dapat taufik dari Allah, dengan handphone kita bisa mengakses itu dengan mudah. Itu rofas, hal-hal yang sifatnya seksualitas, pornografi. Tadi baik itu ucapan, omongan, ya, ataupun cerita, ataupun tontonan, gambar dan video. Nah, itu konsep saum, menahan diri dari
hal-hal yang sia-sia. Yang sia-sia itu yang tidak bermanfaat. Kalau saya contohkan ya banyak nonton, banyak tidur, banyak main game, gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan secara proporsional, itu nggak ada masalah sebetulnya. Yang jadi masalah itu ketika berlebihan. Badminton ketika saum Ramadan boleh? Boleh. Tapi dalam rangka tadi refresh aja. Tapi kalau tiba ada subuh sampai jelang maghrib badminton, nanaonan gitu. Gitu kan. Gitu. Anak-anak kita megang HP main game ketika Ramadan, ya silahkan. Tapi proporsional, durasinya terbatas. Tapi kalau anak kita dari jam 7 sampai jelang maghrib terus main game, nah itu sudah madorot. Gitu. Jadi proporsional ya. Bapak-bapak pas Ramadan mancing boleh nggak? Ngusep ya boleh itu. Apalagi niatnya baik ya, untuk nanti buka dan lain sebagainya. Tapi lamun ti habis subuh sampai jelang maghrib, sampai lupa zuhur, lupa asar, ya itu udah madorot, itu tidak benar. Gitu ya. Nah, ini hadis pertama yang menjadi pijakan dalil di mana dua imam besar kita tadi, Imam Al-Ghazali sama Ibnu Rajab, membangun teorinya tentang puasa itu, bahwa saum itu bukan hanya menahan lapar dan haus, nggak makan, nggak minum, tapi juga menahan diri dari lagwi wal rafath. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, rubbas saim wa laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang melaksanakan saum, tapi mereka nggak dapat apa-apa, nggak dapat nilai, nggak dapat poin, nggak dapat pahala. Mereka hanya mendapatkan lapar dan haus aja. Nah ini yang kemudian oleh para ulama kita dibuat sebuah teori. Oh ternyata orang itu puasanya macam-macam nih. Ada yang cuma dapat lapar, dapat haus gitu, lapar dahaga. Ada yang sudah dapat poin tapi poinnya masih kecil. Ada yang sampai poinnya besar. Nah jamaah rahimakumullah, dari penjelasan-penjelasan ini maka kita harus mulai punya satu wawasan dan kesadaran bahwa puasa itu ternyata ada konsepnya, ada ilmunya, ada polanya. Karena orang-orang yang sukses melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang berangkat dari iman, kemudian imannya itu dikembangkan oleh ilmu, oleh pemahaman yang benar. Maka dalam agama kita ada sebuah kaidah yang sangat bagus, al ilmu qoblal amal, ilmu sebelum amal. Nah kita sudah tahu tentang konsep puasa yang benar, puasa yang sukses. Tinggal bagaimana kita mendorong diri kita untuk bisa mengamalkannya, bisa melaksanakannya. Karena antara ilmu sama pengamalan, sama aksi, implementasi, itu ada jembatan. Namanya apa? Kesungguhan, mujahadah. Namanya apa? Kesabaran, musabaroh. Dan tentu yang paling utama adalah azam, kemauan. Jadi kalau ada orang sudah tahu tapi dia belum mengamalkan, belum melaksanakan, bisa jadi dia ada masalah dengan azam, dengan kemauannya. Atau bisa jadi dia ada masalah dengan kesungguhannya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ada ulama yang menarik yang mengatakan, setelah kita belajar tentang teori-teori puasa yang benar, puasa yang sukses, maka ketika masuk bulan Ramadan, Allah mewajibkan puasa, maka puasakanlah juga penglihatanmu, pendengaranmu, lisanmu, hatimu, pikiranmu, agar nilai puasamu itu benar-benar bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah rahimakumullah, mumpung kita ada di awal-awal bulan Ramadan, nah maka mari kita tata lagi ya niatnya, kemudian di refresh lagi, lakukan selalu evaluasi muhasabah, bagaimana 1-2 hari yang lalu kualitas saum kita. Nah biasanya selama Ramadan ini kan ada
disclaimer. Apa disclaimernya itu? Ramadan tidak menghentikan aktivitas dan rutinitas. Jadi ketika Ramadan datang, kita tetap berkehidupan secara normal sesuai aktivitas rutinitas biasa kita. Nah, di sanalah akan ada yang namanya fakta ujian Ramadan. Bisa jadi dari pasangan, dari anak-anak, dari karyawan, dari tetangga, dari konsumen yang biasa mungkin di jalanan, mungkin di jalan juga ada ujian gitu. Coba nih bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak cucu masih kecil, mungkin pas ngebangunin sahur susah bangun tuh anaknya. Itu ujian itu. Nah, jangan sampai ini lagi Ramadan tapi ngebanguninnya udah pakai bentak-bentakan. Nah, berarti lisannya gagal saum. Ya. Sampai kan Nabi mengatakan ketika ada orang ngajak gelut pun, nah coba tahan dan bilang apa? Ini soim, aku sedang saum. Ada yang bilang begini, oh itu maksudnya kalau lagi pas puasa ngajak gelut, ada yang pibaran temen bilang aku sedang saum, kayak nges buka yuk. Nah bukan begitu maksudnya, gitu. Jangan dilanjutin nanti habis buka, enggak. Artinya aku sedang puasa, ya udah lupakan, jangan nanti dibikin janjian habis buka, gitu. Dan inilah kesalahan pola yang banyak dilakukan oleh umat Islam. Saat waktu-waktu jam-jam saum bisa nahan, tapi ketika masuk bangsa berbuka, nah syahwat makannya udah lost lagi. Ada ronde 1 takjil, ronde 2 habis maghrib, ronde 3 habis taraweh, wah gitu. Sehingga secara volume makan Ramadan jadi lebih banyak, lebih besar gitu. Nah, padahal kalau kita lihat pola saumnya salafus saleh, mereka sedikit makan. Nah, beda sama kita, gitu ya. Makanya di antara tantangan Ramadan di zaman kita adalah Ramadan ini kan memberikan dampak ekonomi. Begitu banyak aneka ragam kuliner. Gitu. Dan memang di antara hikmah-hikmah syariat Islam seperti itu. Jadi membuka peluang-peluang ekonomi. Dan kita mesti menempatkan ini secara proporsional. Saya tertarik dengan ungkapan seorang ustadz. Tolong bedakan antara berkah Ramadan sama bati untung Ramadan. Kalau ada orang mengklaim ketika Ramadan dia dapat duit banyak dari hasil jual beli makanan, kuliner, fashion, bisnis dia dan lain sebagainya. Kalau dia mengklaim ini berkah Ramadan, nah kata beliau salah. Eta mah untung Ramadan, bati Ramadan. Kalau ada orang non muslim ketika di Ramadan dia panen cuan banyak, itu bukan berkah, itu mah untung Ramadan, bati Ramadan. Berkah Ramadan itu adalah ketika seseorang di Ramadan dia jadi bertambah soleh gitu, bertambah religius, bertambah spiritualis gitu, bertambah takwa, jadi tambah bagel, tambah rajin baca Quran. Itulah berkah Ramadan gitu. Dan saya cenderung setuju kepada teori itu, narasi itu, supaya kita tidak GL dengan kata-kata berkah itu. Saya pernah menyampaikan cerita nyata. Ada tetangga saya, ini Ramadan sekitar 2015-an. Pas bulan Ramadan. Nah, tojol dia dengan mobil baru. Kemudian saya puji. Wah, mobil baru nih Pak. Alhamdulillah Pak Ustadz, berkah Ramadan. Padahal saya menyaksikan saat itu beliau jarang sholat. Ke masjid jangan ditanya. Gitu. Maka saya berpikir, oh masyarakat sekarang ini memang memahami berkah ini salah ternyata. Salah. Gitu. Jadi kata Ustadz tadi itu, tolong bedain, ada berkah, ada untung. Gitu. Orang yang dapat untung di bulan Ramadan belum tentu berkah. Gitu ya. Nah, saya ingat cerita paman saya di daerah Bojongkunci itu. Nah, dia ketika Ramadan itu selalu memproduksi opak, kelontong gitu. Ketika Ramadan untung besar. Nah, pas saya ngobrol sama beliau, gimana usaha pas Ramadan? Alhamdulillah banyak order. Tapi tarawih kalewat. Tadarus jadi jarang tuh, Pak.
Itu kan hal yang jadi paradok gitu. Satu sisi dia dapat cuan yang besar dari usahanya, tapi di saat yang sama dia ketinggalan banyak kebaikan akhirat. Tarawih jadi tidak, tadarus juga jadi jarang gitu. Nah makanya jamaah sekalian, ada berkah, ada untung. Tidak setiap untung Ramadan itu jadi berkah, tapi mudah-mudahan untung kita itu jadi berkah. Ya, itu yang disebut dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, baik jamaah rahimakumullah. Nah, ini tentang sukses puasa. Jadi kalau disimpulkan, sukses puasa itu di level paling dasar adalah sukses menjalankan puasanya. Itu yang paling dasar. Jadi kesalahan paling fatal, fundamental umat Islam di bulan Ramadan adalah dia tidak puasa. Dia sudah balik, dia sehat, dia mukim, tapi enggak puasa, itu kesalahan fatal. Maka sebetulnya di level dasar ini kita sudah sukses melaksanakan puasa itu. Bahkan kita pun melatihkan ke anak-anak kita yang belum balik, mereka belum mukallaf, belum wajib puasa, untuk latihan puasa agar nanti terbiasa. Tapi tolong ke anak-anak kita, ke cucu kita yang masih kecil yang belum balik, kita juga tetap mesti punya toleransi. Betul bagus melatih, mengedukasi, membiasakan, tapi jika suatu saat ada satu kondisi dibangunkan sahur, anak kita yang masih kecil itu susah, tong amak orang teh, ya jangan terlalu berekspektasi berlebihan gitu, sampai overthinking gitu, ya manyun, Pak kenapa? Budak saya dibangunkan sahurna pika sebelen. Berapa tahun usianya Pak? Kayak genep tahun. Ya, dia belum balik, toleransi lah. Ya, nanti pas dia bangun, baru ngobrol. Adek kenapa tadi nggak bangun? Nggak tahu tuh, mimpi indah, gitu ya. Nah besok main ya. Tapi kalau suami ibu, sudah balik, sudah mukallaf, ya, dibangunkan, Pak sahur jam 4, hudang-hudang. Ya, ibu bilang, ya Allah ampuni aku, Pak minta maaf ya, beledug, boleh gitulah. Takol gitu. Ya, kenapa saya bilang ada kata-kata itu dulu? Ya karena perempuan ini nggak boleh ke suaminya itu melotot, marah-marah, ngebentak, ya nggak boleh. Jadi perempuan itu mesti takzim sama suami. Jadi kalau terpaksa karena suami ngeblok bangun sahur, ya minta maaf lah. Nah pas habis bangun, Pak minta maaf ya tadi mama ngegebuk bapak, soalnya bapak susah dibanguninnya, gitu ya. Jadi kalau ke anak kecil tadi silakan latih, tapi jangan berekspektasi berlebihan, gitu ya. Dan kalau kita lihat jemaah sekalian, di level dasar ini kita juga sebetulnya sama anak-anak. Jadi kalau ada orang dewasa tepuasa, eleh ku budak gitu, harusnya malu gitu. Ya, ini level dasar nih, kita udah sukses alhamdulillah. Nah, tinggal naik ke level kedua. Nah, level kedua ini coba kita usahakan ada di level yang oleh Al-Ghazali disebut dengan puasanya orang khusus, panca indera kita. Panca indera kita. Coba dilatih. Ini jangan banyak bicara, jaga lisan, ini juga coba dijaga gitu ya. Nah, saya punya pengalaman pribadi dan mungkin jamaah juga punya pengalaman. Kenapa ketika habis subuh sampai maghrib kita bisa mengendalikan syahwat kita? Tapi ketika mulai maghrib asa gede deh syahwat teh. Kenapa? Ternyata memang itulah rahasia puasa. Kan setan ini kan mengalir aliran darah kita. Ketika orang itu puasa, maka si aliran darah pembuluh jadi sempit. Ketika sempit, potensi setan untuk mengganggu itu jadi kecil. Makanya setan tidak bisa leluasa mengganggu orang yang puasa. Muncullah teori dari ulama kita, barang siapa yang banyak makannya, maka dia akan banyak besar syahwatnya. Jadi orang yang banyak makan di sini mungkin teorinya makan wae lah gitu. Kalau ketika satu kali makan dia beberapa kali mah itu mungkin karena lambung dia gede gitu kan. Ini mau makan aja terus itu. Biasanya akan gede syahwatnya. Ketika syahwatnya gede, itu setan mudah untuk mengganggu. Nah, pas masuk maghrib,
karena mungkin kita juga nggak bisa mengendalikan diri lagi, gede lagi syahwatnya, gitu. Nah makanya wajar, dan kita jadi paham kenapa Nabi ngasih wasiat kepada pemuda yang dia sudah masuk waktu-waktu menikah tapi belum mampu. Nah apa cara mengendalikannya? Dengan puasa, dengan puasa. Walaupun kalau saya berpendapat, kalau ada bapak-bapak laki-laki yang dia sadar punya libido yang tinggi secara seksual, maka jalan keluarnya bukan puasa kalau menurut saya, tapi poligami. Ya kalau mau pakai tempuh dulu jalur puasa silakan. Pak Ustadz, saya tinggal saum Daud, hesek kene. Senin Kamis, hesek kene. Ya berarti solusi syariatnya Bapak bukan puasa, tapi poligami. Poligami. Ya. Nah ini kan agama itu kan solusi kan, solusi. Nah bagi yang bapak-bapak standar mah, tongwaka ngomong poligami lah, tongwaka. Mending membahagiakan ya istri dan keluarga dengan bahagia yang terbaik. Ini bagi yang tadi, yang abnormal gitu ya, yang abnormal gitu. Sampai batasnya berapa? 4. Silahkan. Namun opat can kene, kudu di terapi ya mah. Kudu diterapi atau berarti ada kelainan itu ya, ada kelainan seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah ya. Nah, PR kita adalah sekarang bagaimana menaikkan kualitas puasa kita menjadi yang khusus, menjaga panca indera. Nah, nanti yang ketiga ini berproses lah. Yang kedua dulu aja kita sukseskan. Karena yang ketiga ini benar-benar puasanya para wali. Dia sudah tidak lagi ada angan, ada syahwat dan lain sebagainya. Tapi yang menarik nih kata-kata Profesor Din Samsudin ya dalam sebuah tayangan. Beliau mengatakan, saya bersama teman-teman walaupun di bulan Ramadan akan tetap menyuarakan kebenaran ini untuk menyelidiki tentang kecurangan tentang bobroknya demokrasi. Nah, beliau mengatakan meskipun bulan puasa, tapi tetap yang namanya amal ma'ruf nahi munkar harus tetap ditegakkan. Benar nggak kalimat beliau itu? Saya jawab benar. Dan itu sudah proporsional, gitu. Jadi kalau di bulan Ramadan jamaah sekalian, di tempat sekitar kita ada satu kemaksiatan, Pak itu untuk amakan atau datangan, gue puasa, antepkan lah. Salah itu tuh, salah itu. Tetap datangi, ngobrol baik-baik, cegah gitu kan, boleh gitu. Dan beliau berdalil perang Badar Kubro terjadi pada tahun kedua Hijriah dan itu di bulan Ramadan. Artinya Ramadan tetap tidak melarang menahan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya nahi munkar. Ketika ada kemungkaran ya datangi, tapi dengan cara yang baik gitu. Baik jamaah rahimakumullah, itu mungkin kajian pada subuh ini tentang konsep puasa yang sukses. Selamat berproses, selamat berjuang untuk meraih puasa yang sukses, puasa yang khusus, agar kita tidak menjadi orang-orang yang kata Nabi tadi, banyak yang puasa tapi dia nggak mendapat poin, nggak dapat nilai dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi kita perlu banyak lagi belajar, berproses ya, sampai nanti selesai Ramadan. Nah kita bisa menjadi pribadi yang memang bisa menahan hawa nafsu kita, karena inti dari self leadership adalah tentang kemampuan mengendalikan hawa nafsunya. Ingat dalam Al-Quran ada ayat yang sangat indah, barang siapa yang takut kepada Tuhannya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan ada tinggal nanti di surga. Maka tadi kalimat ulama sangat indah. Barang siapa yang bersabar puasa dari syahwatnya ketika di dunia, maka nanti dia akan berbuka di
di surga. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.